ruang di depan, bahannya uppernya ini cukup enak, dia elastis tapi nggak sampai ngembang. Asics tuh punya teknologi outsole sendiri, dia pakai yang namanya Asics Grip dan ada logonya di sini, emblem segitiga nggak sih? Nah ini. I've been ya, susahnya jadi anak trail kalau semisal kita sering ikut event, sering ikut race, sering naik turun gunung, tuh sepatunya lumayan boros guys. Jadi ya, hari ini aku mencoba mau unboxing dan first impression sepatu. Jadi ini salah satu line up sepatu barunya Asics. Kira-kira ini Asics seri apa? ASMR dulu, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Nah teman-teman, ini adalah Asics Fuji Speed 3 dan seperti yang kalian tahu sizeku tuh 26,5 cm atau size euronya tuh 26 size euronya tuh 42. Kalau US nya biasanya 8,5. Coba kita intip apakah benar. Nah sekaligus aku remind buat teman-teman, kalau lihat tuh jangan cuman euronya doang, jangan cuma yang ini doang, kamu harus lihat sentimeternya atau JPN-nya nih. Nah ini aku 26,5, jadi panjang kakiku tuh sekitar 25,7 cm. Aku pakai sepatu 26,5, ada jeda 5 mili sampai 7 mili. Nah itu tuh enak banget guys. So sekarang kita mau unboxing dulu. Seperti biasa dosnya ini polosan, dos Asics. Terus ini Fuji Speed 3, warnanya line up-nya nih safety, yellow, and black. Dia yang male ya, yang man. Bapak videographer bisa pakai zoom juga kalau misal capek tangannya maju mundur. Oke. Liatin atas, kita mau unboxing. Jing jing. Wah, ini dia. Oh, balik guys. Ini loh, masih ada tagnya. Seperti yang teman-teman tahu, sebelum aku berangkat UTMB, aku tuh sempat main ke tokonya Asics. Jadi aku dapat support dari Asics. Thank you Asics untuk UTMB. Jadi aku dapat 2 pair sepatu. Yang pertama Meta Fuji Trail, yang kedua ini Fuji Speed 3. Nah, sebelum ada Meta Fuji, Fuji Speed ini adalah line up seri tertingginya si Asics. Jadi kayak Fuji Speed 2 tuh line up tertingginya. Kalau teman-teman lihat di UTMB, timnya Asics atau atletnya Asics tuh pakai Fuji Speed 2. Itu tahun lalu 2023 ke belakang ya. Nah, terus dia keluarin yang namanya Meta Fuji. Nah, ketika aku kemarin di Swiss dan di Eropa, di Prancis tuh aku cuman bawa Meta Fuji karena yaitu line up tertingginya, sepatunya yang paling mahal dan so far aman. Sampai sekarang aman, aku 100 kilo tanpa drama, tidak ada blister kecil, tapi itu pun karena medok, karena sempat kena genangan air. So, menurutku Meta Fuji itu keren banget. Dan ini adalah seri Fuji Speed. Kita mau ulas tentang desain dan warna dulu. Seperti biasa, untuk desain bentuknya ini aku suka. Ini keren. Dia cukup tebal tapi nggak tebal-tebal banget, jadi ini solnya ini medium. Kalau kalian bandingin sama Meta Fuji atau sama Stinson, ini bakal lebih pendek. Jadi kalau misalnya sama Hoka, dia head to headnya itu untuk tingginya tuh sama kayak Tecton guys. Nah sekarang warnanya, problemnya ini, aku personal ini subjektif ya, subjektif atau objektif? Subjektif ya. Jadi aku tidak terlalu suka warna hijau. Jadi kalau dari segi warna sih aku 6,5/10. Mohon maaf Asics, colorway-mu yang kali ini aku nggak terlalu suka. Jadi ini jujur, honest opinion ya. Tapi untuk desain ini keren, ini sporty, ini ya menurutku mantep. Desainnya menurutku 9/10. Nah sekarang kita bahas dulu, kita lihat uppernya kayak gimana. Jadi ini uppernya aku lihat sekilas tuh mirip kayak Fuji Speed 2. Aku nggak punya sih, cuman aku pernah lihat-lihat gitu di store-nya. Untuk uppernya ini dia cukup breathable dan elastis. Nah ini kelihatan. Tapi di ujungnya dia kasih kayak apa ya ini, kayak tambahan
jahitan gitu, jadi cukup kaku teman-teman. Ini untuk melindungi jempol kalian ya. Kalau semisal ketata batu, ini kalau trail runner tuh kan sering nih jempolnya ketata batu gitu. Nah, lalu untuk logonya, nah ini cukup oke teman-teman. Dia emblem ASICS-nya ini, logo ASICS-nya itu ada aksen putihnya. Nah, kalau kalian tahu seri Meta Fujiku, itu kan mayoritas putih, ada pleret hijaunya. Nah, itu aku masih oke, masih menurutku bagus dan keren. Tapi kalau ini dia terlalu banyak hijau, guys. Ya syukurlah ini ada aksen putih sama hitam. Jadi ini dual tone, hitam sama hijau, putihnya sedikit doang. Nah, hitamnya ini yang lumayan membuat dia lebih sporty, teman-teman. Lebih garang gitulah. Di sisi sebaliknya juga ada emblem atau logo si ASICS. Nah, untuk seri atau untuk logo ini adalah Gunung Fuji. Ini adalah membedakan antara seri ASICS yang road sama yang trail. Jadi kalau ada emblem Fujinya gini, dia pasti yang trail. Fuji Trail, Meta Fuji, ya kan? Fuji Speed. Nah, selalu ada Fuji-Fujinya. Jadi itu untuk membedakan antara yang road dan yang trail. Lalu kita lihat apa lagi? Untuk midsole. Midsole-nya dia pakai teknologi FF Blast+. Nah, ini. Menurutku ini cukup enak, cukup empuk, bisa dideketin lagi. Dan yang aku barusan notice adalah dia ada motifnya, guys. Ini keren nih. Ini keren. Ini pure baru ya. Tuh, masih ada labelnya kan, masih labelnya nih. Cuman ternyata ini dia ada aksennya. Ada kayak apa ya? Kayak kontur-kontur gitu, kayak di gunung-gunung gitu sampai ke depannya. Nah, terus untuk di sisi baliknya juga ada sama. Tapi aksen hitamnya itu cuman di sisi luar. Ini kan sisi dalam teman-teman. Nah, sisi luarnya tuh ada aksen hitamnya sama logo FF Blast. Nah, terus ini adalah hal yang cukup penting dan krusial ketika kalian pilih sepatu atau pakai sepatu. Ini cukup menentukan kenyamanan si sepatu, teman-teman. Coba kalian lihat lidahnya. Secara personal, aku nggak suka lidah yang nyambung sama si sisi sini kanan kiri ini loh. Nah, kalau nyambung tuh biasanya dia bakal kurang stabil goyang-goyang. Sementara yang ini dia cukup oke, dia terpisah nih teman-teman. Tapi dia ada karet di dalamnya ini. Nah, ini. Jadi dia kayak menjaga gitu, tapi nggak nyambung ke sini. Ini aku cukup suka. Dan secara material ini keren. Dia ada busanya tipis. Nih, ada busanya tipis. Tapi luarnya cukup kain jahitan gini. Dan ada tulisan ASICS. Nah, ini aku yang penasaran ini nih. Ini apa ya? Apakah ini adalah kontur Gunung Fuji? Lalu ini koordinatnya. Aku penasaran. Apakah harus dipelajari dulu? Ya, nanti kita lihat. Dan ini, sepatu ini made in Indonesia, guys. Nih, lihat nih. Bapak Satria, apakah kelihatan made in Indonesia-nya? Nah, ini made in Indonesia. Dan ciri khas sepatu ASICS, aku punya beberapa sepatu ASICS tuh insole-nya di dalam dia nggak bisa dicopot, guys. Nih, jadi dia kayak dipaten, dilem. Aku nggak ngerti. Mungkin supaya nggak gerak, nggak geser gitu ya. Kalau brand-brand sebelah tuh kan rata-rata kan solnya bisa dicopot gitu. Kita tali dulu. Dan berikutnya adalah heel cup. Kita maju lagi. Nah, ini adalah heel cup-nya, teman-teman. Ini menurutku nih enak. Ini dia ada bantalan busanya. Dari mulai bawah ini ada bantalan busanya. Sampingnya juga ada. Nah, sini juga ada ke belakang. Cuman heel cup yang seperti ini sisi negatifnya kalau ada pasir dia bakal gampang masuk atau debu ya. Kalau misalnya dipakai di Bromo ini bakal gampang masuk, jadi harus pakai gaiter. Tapi sisi positifnya adalah ini empuk, nggak bakal bikin tumit kamu lecet, berdarah atau sakit karena dia cukup empuk dan lembut, guys. Nah, di belakangnya ini ada, ini kalau aku duga ini adalah skotlet. Jadi nanti kalau gelap dia bakal bisa nyala. Sorry, kalau kena pantulan, ketika gelap kena pantulan lampu dia bakal menyala. Ini yang aku duga ya, praduga, ini dugaanku, benar atau enggak tahu. Yang jelas ini ada semacam skotletnya gitu. Lalu yang paling penting kita sekarang lihat ke sole bawahnya. Nah, ini ASICS tuh punya teknologi outsole sendiri. Dia pakai yang namanya ASICS Grip dan ada logonya di sini, emblem segitiga nggak sih? Nah, ini. Terus dia dibandingin Trabuco series, apalagi Nimbus series, ini jauh lebih tebal, jauh lebih berani, teman-teman. Jadi cukup untuk medan yang teknikal nih harusnya nih aman banget nih.
Dia ada aksen hitamnya dan sama hijau di sini. Kalau aku lihat sih dia so far pengalamanku ya Essex Grip ini cukup oke. Cukup menahan kaki dari licin. Ketika lumut dia juga relatif bisa diandalkan. Dan sisi positif dari Essex Grip ini adalah dia relatif kuat ketika dipakai di aspal atau cor-coran. Jadi kan kita kalau trail tuh kan campur kan, ada tanah, mayoritas mungkin tanah, batu. Cuman ada kalanya kita tuh kayak ngelewatin kampung-kampung, jalan-jalan cor-coran yang bakal mengikis outsole-mu lebih cepat. Nah, tapi Essex Grip ini relatif cukup kuat teman-teman. Jadi untuk sole-nya ini harusnya dia bakal kayak pendahulunya karena teknologinya kan sama kan. Oke, jadi itu outsole, desain, warna, terus apa namanya bagian luar. Sekarang kita coba feels-nya ya, kita pakai ya, langsung aja. Oke, sekarang kita coba hands on, bukan hands on ya, fit on. Nah, ini namanya video first impression. Kalau di reels aku nggak sampai sedetail ini teman-teman, aku cuma nunjukin apa namanya desainnya, terus bentuknya ya gitu-gitu. Sekarang kita coba Fuji Speed 3. Pakai kaki kanan ya. Bim, salah bim. Nih salah satu. Oh ya tadi aku belum bahas teman-teman. Talinya Essex. Aku tak pakai satu-satunya juga, sepatu satunya juga biar tidak terlihat nyaru, nyeker guys. Nih balik lagi ya. Talinya Essex ini dia pakai PP, tapi dia ada gerigi-geriginya teman-teman. Ini enak. So far kalau misalnya teman-teman biasa nali 2 kali, ini pakai nali sekali asal kencang tuh aman teman-teman. Nah ini yang seperti yang aku duga, dia enak nih bagian lidahnya atau tansnya ini. Oke, Fuji Speed ini sekilas lebih narrow dari Meta Fuji teman-teman. Dari Trabuco juga dia lebih narrow, lebih lancip. Nih. Nah ini lebih lancip nih. Aku nggak ngerti kenapa ya kok dia desainnya gitu ya. Jadi kalau kalian kakinya jeber banget, lebar banget, aku prefer kalian pilih Meta Fuji teman-teman. Daripada si Fuji Speed. Ya kita coba dulu aja, baru nanti berkomentar lebih lanjut. Terus ciri khasnya lagi si Essex dia selalu ada nih. Penyetabil kanan kiri biar nggak goyang. Yang tadinya aku pikir kayak buat masukin tali sepatu gitu. By the way setelah dipakai ternyata sama kulitku tuh cukup matching ya. Kayak pelari kayaknya guys. Hijau stabilo. Kita coba yang satunya. Mas Denny labelnya kok belum dicopot tuh biar kelihatan anyar terus ya. Tapi seriusnya belum aku pakai guys. Wah ini kakiku yang kiri jedanya masih banyak banget nih. Jadi kakiku kanan sama kiri tuh panjang sebelah guys. Yang kanan jauh lebih panjang. So, kita coba berdiri dulu. Mungkin detail ke kaki Mas Satria. Oke, aku coba review pemakaian ya. Yang aku rasain ruang di depan, bahannya uppernya ini cukup enak. Dia elastis tapi nggak sampai ngembang. Kalau teman-teman tahu Adidas Ultra Boost itu kan dia kan ngembang bisa sampai kakinya tuh ke kanan kiri gitu loh. Nah yang ini dia bisa ngembang nih, kelihatan nih. Tuh. Tapi masih ketahan sama sisi kakunya yang ini. Sisi kaku luarnya ini kan ada tambahan jahitan nih. Nah. Untuk fit di bagian punggung kaki, di bagian lidah, enak, firm, nyaman banget. Ini walaupun aku tanpa kaos kaki, di bagian tumit ini juga enak. Untuk feels keempukan, dia enak. Dia pas. Ya ini benar-benar ciri khas sepatu untuk speed. Ya sesuai namanya, speed, Fuji Speed. Jadi kalau sama Hoka dia bisa head to head sama Tecton nih teman-teman. Ini enak menurutku. Satu hal yang teman-teman perlu notice, perlu ketahui adalah Fuji Speed ini relatif lebih narrow dari Trabuco atau Meta Fuji.
Jadi kalau teman-teman kakinya jebernya banget atau wide banget, itu mungkin bisa pilih Meta Fuji atau Trabuco. Tapi kalau wide normal kayak saya, kayak aku, ini masih oke nih. Coba kalian lihat nih. Tuh, ini sampai sini, ini jari manis, ini jentik. Ya ini aku nggak ngerti ya, kok dia cukup narrow ya yang ini ya. Jadi kalau teman-teman kakinya wide tapi memakai sepatu yang narrow, kalau trail cuman mungkin sekitar 20 sampai 35 kilo mungkin relatif aman. Gunung ya Merbabu yang kita 6 jam 7 jam mungkin relatif aman. Tapi ketika teman-teman ultra 50 ke atas nanti rawan lecet di bagian kelingking sini, ujung, dan kakimu tuh kayak mengkerut gitu loh, kayak seperti ini. Nah ini bakal nggak enak, nggak nyaman banget. Jadi bijak-bijaklah. Cuman untuk kaki yang weight normal, kakiku tuh weight tapi masih normal, dia masih enak, aman. Tapi kalau teman-teman kakinya jeber banget, bener-bener kaki bebek, bisa pilih Meta Fuji atau Asics Gel Trabuco. So teman-teman, itulah first impression dan unboxing Asics Fuji Speed 3 buat review pemakaian atau performance di gunung atau di race. Aku bakal coba dulu beberapa kali baru bisa kasih review yang lebih lengkap. Mungkin sekian dulu kali ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.